Pemerintah resmi menutup TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyebabkan TikTok Shop resmi ditutup dengan alasan social commerce jadi tempat promosi dan dilarang untuk bertransaksi. Penutupan TikTok Shop sempat disinggung oleh Menkop UKM pada saat pembukaan Inagraf Oktober 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center atau JCC. Menteri Teten dalam pidatonya menjelaskan arti penting penutupan TikTok Shop bagi para pelaku bisnis lokal. Penutupan TikTok Shop merupakan imbas dari sepinya aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli karena kalah bersaing dengan TikTok Shop. Kemarin memang ada berita Tanah Abang sepi karena memang sekarang TikTok itu dipakai juga untuk jualan. Nah ini kemarin waktu kita preskon kita kebetulan Pak Teten Mas Duki Menteri Koperasi datang dan untuk TikTok itu sudah mulai dibahas. Jadi sebetulnya bukan dilarang tapi harus ada peraturan yang mengatur supaya produk kita dalam negeri itu punya pasar di dalam negeri sendiri. Jangan sampai dijajah produk asing karena dari luar produk kan murah, Mas. Nah, jadi ini dengan adanya regulasi yang tepat, itu mudah-mudahan produk kita ataupun artisan UKM kita bisa lebih bangkit kembali. TikTok Shop menggabungkan hiburan dengan pengalaman berbelanja dengan Big Data telah menciptakan fenomena pembelian impulsif yang lebih efektif. Hanya saja, kehadirannya menjadi ancaman serius bagi industri e-commerce dan pasar tradisional Indonesia. Kalau saya itu lebih condong diatur, ya Mas ya, diatur karena bagaimanapun untuk kedepannya kan kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Nah kita mudah-mudahan walaupun sedikit terlambat itu pemerintah mencoba untuk mengatur supaya itu tidak menjadi bumerang terhadap produk-produk yang berimbas kepada para UKM kita. Penutupan TikTok Shop memberi pengaruh yang positif bagi pelaku UMKM. Hanya saja pelaku UMKM tidak terlalu mengandalkan TikTok untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Kehadiran harga murah yang ditawarkan para pedagang di TikTok Shop membuat pelaku UMKM tidak mampu bersaing. Itu sebabnya mereka mengusulkan agar pelaku UMKM harus diperhatikan. Kalau TikTok terus terang dari awal saya juga melihat banyak sekali produk impor yang masuk dengan harga yang sangat murah, ya itu sangat memukul UMKM bersaing secara harga. Dengan ditutupnya itu saya juga sih prihatin dengan teman-teman yang bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Saya berharap TikTok itu bisa membantu semua kalangan UMKM di seluruh Indonesia. Yang saya harapkan sih barang-barang impor yang sangat murah itu yang dibatasi masuknya ke Indonesia. 50-50 ya. Tidak dapat dipungkiri, TikTok Shop telah menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi konsumen. Hal itu menunjukkan TikTok Shop telah menerapkan strategi pemasaran yang hampir sempurna dan menciptakan persaingan yang tidak seimbang di pasar. Usai ditutup, Kementerian Informasi dan Komunikasi akan terus mengawasi kegiatan TikTok. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian platform sosial media tersebut dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Kemenkominfo juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah lanjutan setelah penutupan TikTok Shop. Sanksi teguran hingga blokir akan diberikan bila ditemukan pelanggaran. Apakah dengan dia mematikan TikTok Shop-nya itu sebuah upaya untuk mematuhi Permendag itu tadi atau tidak, ya kita memang menunggu dari Kementerian Perdagangan seperti apa supaya kita tahu treatmentnya. Pemisahan social commerce dan e-commerce ini diperlukan karena ada data yang dipertukarkan yang di e-commerce lain nggak boleh gitu ya, nggak bisa lakukan gitu. Karena betapapun data itu kan sekarang data new currency gitu ya, data itu kan mata uang baru gitu. Kedepannya, pemerintah akan memperkuat aturan penjualan barang impor di sosial media dan e-commerce, sehingga bisa menghapus praktik predatory pricing yang merugikan ekosistem UMKM. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diharapkan bisa menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan persaingan yang setara antara produk UMKM dengan produk impor yang dipasarkan melalui social commerce.